Quran surat Ali Imran ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yadurrukum illa adaw wa yuqatilukum yuwallukumul adbara summa la yunsarun. Tidaklah mereka akan membahayakan kamu kecuali mengganggu atau sedikit, dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berbalik punggung kepada kamu atau kalah. Sesudah itu mereka tidak akan dimenangkan. Tidaklah mereka akan membahayakan kamu kecuali mengganggu sedikit, yaitu orang-orang yang menolak lantaran fasik tadi. Perhatikanlah hubungan ayat dengan yang dahulu daripadanya. Niscaya golongan yang fasik yang tidak mempunyai sama sekali dasar pendirian yang benar tidak akan membahayakan bagi sebaik-baiknya umat yang tidak henti-hentinya beramar ma'ruf nahi mungkar dan teguh iman kepada Allah. Mereka yang fasik itu akan berhadapan dengan tembok tebal orang-orang kuat iman yang tinggi mutunya. Bagaimanapun mereka menyusun kekuatan, tidaklah akan membahayakan, kecuali hanya gangguan yang hanya sedikit, yang mesti bertemu di dalam perjalanan hidup. Kefasikan itulah yang menyebabkan mereka tidak kuat. Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berbalik punggung kepada kamu atau kalah. Artinya, jika timbul sikap berhadap-hadapan, berkonfrontasi, mereka akan berbalik punggung, yaitu akan lari meninggalkan medan, sebab tidak tahan, merasa takut menghadapi front kesatuan mukmin yang kuat. Orang yang beriman bersedia mati syahid dalam imannya. Si fasik hanya mencintai hidup. Sesudah itu mereka tidaklah akan dimenangkan. Kekalahanlah yang menjadi akibat penentang. Yang menentang hanya karena fasik. Jalan buat menang tidak ada bagi mereka. Inilah akibat sebaik-baik umat tadi, dan inilah akibat tetap adanya di kalangan kamu segolongan umat yang selalu menyerukan kebaikan, menyuruh berbuat baik, melarang perbuatan mungkar. Di sini letaknya kekuatan. Antara itu kekuatan pertama terletaklah dalam kekuatan batin. Adapun kekuatan yang lahir hanyalah pelengkap yang tak dapat dibagi kekuatan batin itu. Inilah satu peringatan Allah yang wajib kita perhatikan dengan saksama sekali. Di sini Allah memberikan jaminan bahwa selama kamu masih mengadakan dakwah kepada kebajikan, selama masih berani beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka segala gangguan yang didatangkan oleh ahlul kitab itu sekali-kali tidak akan membahayakan bagi kamu, kecuali hanya gangguan sedikit, laksana gigitan nyamuk saja. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 telah dijelaskan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 telah dijelaskan bahwa baik orang Yahudi maupun Nasrani sekali-kali tidaklah akan merasa rela sebelum kamu mengikuti agama mereka. Sebab itu, tidaklah mereka berhenti mengganggu kepercayaan kamu. Akan demikianlah selama-lamanya. Maka jika mereka adakan berbagai serangan, baik secara berperang, seperti perang salib beberapa ratus tahun yang telah lalu, atau secara menjajah negeri Islam beratus tahun pula untuk membunuh kebangkitan Islam, atau orang Yahudi yang mendirikan negara Israel di tengah-tengah tanah Arab dalam abad ke-20, atau penyebaran zending, atau usaha-usaha penyebaran agama Kristen dan misi Kristen, baik Katolik atau sekian ratus sekte Kristen Protestan, sebagaimana yang kita alami di Indonesia ini zaman sekarang dan di negeri-negeri Islam yang lain. Ayat 120 surah Al-Baqarah itu telah memberi ingat kepada kita bahwa itu
tidak akan bisa dihentikan, tidak akan bisa dibendung. Akan tetapi kalau semangat agamamu, semangat dakwah kepada kebajikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar masih saja berkobar-kobar, segala gangguan itu tidaklah akan membahayakan. Di sini dapat pula dipahami bahwa jika ummatun yad'una ilal khair tidak bergerak lagi, amar ma'ruf dan nahi mungkar telah mulai padam apinya, dan kamu tidak lagi menjadi sebaik-baik umat karena tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, jelaslah bahwa segala serangan mereka itu akan menghancurkan kamu. Bukankah perpecahan kerajaan-kerajaan dan pemimpin-pemimpin Arab yang menyebabkan negara Israel dapat berdiri di tengah tanah Arab? Dan lama sebelumnya itu, bukankah kesatuan komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat menangkis kekuasaan kaum salib dari Palestina? Oleh sebab itu, peringatan yang dikemukakan Allah di dalam ayat-ayat ini dapatlah kita jadikan pedoman untuk mengukuhkan semangat Islam dengan terus-menerus berdakwah, terus-menerus berani menegakkan kebenaran, walaupun kadang-kadang akan meminta jihad dengan harta benda, kadang-kadang mengorbankan jiwa.